Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Hadi Prakasa dari Prodi Sistem Informasi kelas A semester 8 Universitas Kyai Haji Wahab Hasbuwo Jombang. Saya akan sedikit menjelaskan tentang teori kepuasan atau konten teori. Nanti ada 5 teori yang sedikit akan saya jelaskan. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan Maslow atau yang bisa disebut hierarki Maslow. Teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap, dimulai dari kebutuhan fisiologis. Jadi yang pertama ada kebutuhan fisiologis yang seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan sebagainya. Kemudian ketika sudah terpenuhi akan berlanjut ke kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan untuk merasa diri kita aman. Lalu setelah kebutuhan keamanan tercapai, ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini manusia akan menjalin hubungan dengan orang lain. Jadi setelah kebutuhan sosial terpenuhi, maka akan selanjutnya adalah kebutuhan penghargaan. Manusia butuh dihargai setelah menjalin hubungan dengan orang lain, seperti ingin punya jabatan, ingin posisi, ingin punya tempat di dalam hubungan tersebut, hingga yang akhirnya mencapai aktualisasi diri, yaitu pencapaian potensi penuh seseorang. Setelah keempat kebutuhan ini tercapai, maka manusia akan merasa puas dengan kebutuhannya dan merasa pencapaian potensi penuh seseorang. Ini sudah merasa puas. Berikutnya ada teori X dan Y, dikembangkan oleh Douglas McGregor. Teori ini menggambarkan dua pandangan berbeda tentang motivasi karyawan di tempat kerja. Yang pertama ada teori X, beranggapan bahwa karyawan pada dasarnya tidak suka bekerja dan cenderung malas. Oleh karena itu, mereka perlu diawasi dengan ketat, diberi instruksi jelas, dan bahkan mungkin diberikan hukuman agar tetap bekerja secara efektif. Jadi di teori X ini lebih mengekang karyawannya atau memberi aturan yang ketat. Agar apa? Agar karyawan bisa menjalankan pekerjaan tersebut dengan teratur yang diinginkan oleh bosnya atau pemimpinnya. Lalu ada teori Y, beranggapan bahwa karyawan secara alami termotivasi ingin bekerja dan bisa bekerja secara mandiri jika diberikan lingkungan yang tepat. Di teori Y ini lebih membebaskan karyawannya untuk termotivasi atau mengembangkan diri. Teori Y ini sangat cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan inovasi yang tinggi atau dalam pekerjaan yang sering menggunakan kerjasama, karena membebaskan karyawannya dalam berinovasi dan mengembangkan kreativitasnya. Berikutnya ada teori ERJ, diciptakan oleh Clayton Alderfer. Teori ini menyederhanakan hierarki Maslow menjadi 3 kategori utama. Jadi teori ERJ ini adalah pengembangan dari hierarki Maslow yang sebelumnya ada 5. Di teori hierarki ini menjadi 3 kategori utama. Yang pertama ada eksistensi,
Kategori ini mencakup kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, baik dari segi fisik maupun keamanan. Ini mirip dengan kebutuhan fisiologis dan keamanan dalam teori Maslow. Sangat mirip sekali. Jadi ini gabungan dari kebutuhan fisiologis dan keamanan dalam teori Maslow. Lalu ada kategori relasi. Kategori ini berhubungan dengan interaksi sosial dan hubungan interpersonal yang mencakup kebutuhan untuk diterima, dihormati, dan memiliki koneksi dengan orang lain. Ini sejalan dengan kebutuhan sosial dan penghargaan dalam teori Maslow. Jadi ini kategori relasi adalah gabungan dari kebutuhan sosial dan penghargaan dalam teori Maslow. Sangat jelas sekali. Dan yang terakhir ada kategori pertumbuhan. Kategori ini berfokus pada pengembangan diri dan pencapaian potensi maksimal seseorang. Ini serupa dengan kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri dalam teori Maslow. Berikutnya ada teori kebutuhan McClellan. Teori ini dikembangkan oleh David McClellan, seorang psikolog yang meneliti bagaimana 3 kebutuhan utama mempengaruhi motivasi individu dalam kehidupan dan dunia kerja, yaitu pencapaian, kekuasaan, dan afiliasi. Yang pertama ada kebutuhan pencapaian, mendorong individu untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan tugas-tugas yang menantang. Jadi di dalam kebutuhan pencapaian ini lebih mendorong untuk mencapai tujuan, seperti seorang motivator yang memberikan motivasi kepada orang lain, atau kepada bos yang memberikan motivasi kepada karyawannya untuk selalu bekerja untuk mengembangkan, jangan sampai malas kerja. Lalu ada kebutuhan kekuasaan, berkaitan dengan pengaruh dan kontrol sosial. Jadi kebutuhan kekuasaan ini lebih mengontrol ke orang lain, seperti bos memimpin karyawannya, atau guru yang memberikan inspirasinya, dan sebagainya. Yang ketiga ada kebutuhan afiliasi, berfokus pada hubungan sosial dan rasa diterima dalam kelompok. Jadi di kebutuhan afiliasi ini berfokus pada hubungan sosial, seperti mengembangkan hubungan pada orang lain agar memiliki kekuasaan atau memiliki posisi dalam kelompok tersebut agar bisa diterima. Jadi ketika di dalam satu kelompok, seorang tersebut akan merasa pengen dihargai, pengen diterima oleh orang yang di dalam kelompok tersebut. Dan yang terakhir ada teori motivasi Huygens, diperkenalkan oleh Frederick Herbert. Teori ini membedakan antara faktor motivasi yang meningkatkan kepuasan kerja dan faktor Huygens yang mencegah ketidakpuasan. Faktor ini membuat karyawan merasa termotivasi dan puas dalam bekerja, sehingga mereka lebih produktif dan berkomitmen. Jadi dalam faktor motivasi, seorang karyawan akan dimotivasi agar selalu puas bekerja, selalu produktif, dan mengembangkan ide-ide yang lebih cemerlang, berinovasi dalam apapun, diberi kebebasan. Sedangkan faktor Huygens, faktor ini tidak membuat karyawan
lebih termotivasi jika sudah ada. Tetapi jika tidak ada atau buruk, karyawan akan merasa tidak puas dan ingin keluar dari pekerjaan. Jadi faktor hygiene ini lebih mengarah ke karyawan ini diberi aturan, jadi tidak boleh mengembangkan ide-idenya. Jadi isinya cuma bekerja secara nyaman saja, tetapi tidak diberi kebebasan untuk mengembangkan ide-idenya. Ketika karyawan tersebut merasa tidak puas, jadi pilihannya adalah untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari kelima teori tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.